Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada persodipan pertanyaan pertonggoan ataupun kebaktian rumah tangga yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 5 sampai 13, di mana nats firman ini menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis tanggal 30 Juli 2023, yang menjadi tema kita adalah Allah menyertai dan melindungi kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan nats firman Tuhan ini untuk kita, dan demikianlah bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat terakhir. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya, sekali ini aku menulis kepadamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepadamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, memulai khotbah ini saya mulai dengan sebuah ilustrasi, yaitu tentang seorang tukang tahu. Ada seorang tukang tahu, setiap hari ia menjual dagangannya ke pasar. Untuk sampai ke pasar, ia harus naik angkot langganannya. Dan untuk sampai ke jalan raya, ia harus melewati pematang sawah. Setiap pagi ia selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Begitulah setiap hari. Sebelum berangkat berdoa terlebih dahulu, dan pulang sore hari dagangannya selalu laris manis. Suatu hari ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa tiba-tiba ia terpeleset kecemplung ke sawah. Semua dagangannya jatuh ke sawah, hancur berantakan. Jangankan untung, modal pun buntung. Mengeluhlah ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Akhirnya ia pun pulang, tidak jadi berdagang. Tapi 2 jam kemudian ia mendengar kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki, pagi itu jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas, hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia tidak jadi berdagang dan membawa pulang tahu-tahunya yang sudah remek. Sorenya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebek. Namun anehnya, peternak bebek tersebut mencari tahu yang rusak ataupun hancur karena hanya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan bapak itu nangis bahagia karena tahunya yang remek dibeli semua oleh peternak bebek itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus,
Apa yang mau disampaikan dari ilustrasi ini adalah bagaimana cara kerja Tuhan untuk memelihara serta menyertai hidup umatnya memang sulit terselami. Tetapi yang pasti adalah Tuhan selalu menyertai umatnya, melindungi umatnya, dan memelihara umatnya. Dari kepastian ini, apa yang menjadi tugas kita sebagai umat Tuhan? Tentu kita harus selalu memposisikan diri di pihaknya Tuhan, dengan selalu tegak di dalam iman, seperti yang dipesankan Rasul Paulus dalam nats khotbah kita kali ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, perikop ini adalah bagian penutup dari seluruh tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Dalam mengakhiri suratnya ini, Paulus memberikan beberapa pesan praktis bagi kita. Yaitu yang pertama, di dalam ayat 5 sampai ayat 10, Paulus mendorong agar menguji diri kita apakah tetap tegak dalam iman. Saudara terkasih dalam nama Yesus, hidup beriman di dalam Kristus dapat dilakukan apabila kita fokus kepada Kristus. Mungkin kita dapat saja kecewa, tidak setuju, atau bahkan kita merasa orang-orang percaya di sekitar kita tidak sesuai dengan kebenaran, sehingga kita menjadi rapuh dan lemah dalam iman. Atau kita juga seringkali merasakan bahwa dunia ini membuat kita berpaling, meragukan bahwa mencoba meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan hari ini memberikan pengajaran bahwa ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji, seperti yang dikatakan tadi dalam ayat 5-6. Kata ujilah dirimu sendiri menunjukkan bahwa kehidupan dalam kebenaran Kristus tidaklah ditentukan oleh orang lain atau dunia ini, tetapi sangat ditentukan oleh kebenaran dan keharmonisan hubungan kita dengan Kristus. Kebenaran dan keharmonisan hubungan kita dengan Kristus dapat terjadi apabila kita mempunyai kerendahan hati untuk mengakui, menuruti, dan mendisiplinkan diri, sehingga kita hanya mengikuti dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan terus mengawasi, menguji diri agar hidup kita tidak menyimpang dari firman Tuhan, tetapi tetap terus berada dalam jalannya, dalam kebenaran firman-Nya dan dalam kehendak-Nya, sehingga kita menjadi kuat. Kekuatan di dalam Kristus juga terjadi apabila kita dapat mendukung dan terus mendorong orang lain untuk kuat di dalam Kristus. Artinya, hidup dalam Kristus bukan hanya sekedar menegakkan iman pribadi, tapi juga mendorong orang lain untuk kuat dan beriman dalam Kristus. Sama seperti bara api yang akan semakin membara dan menyala ketika bersentuhan dengan bara api lain yang sedang menyala, demikianlah orang-orang percaya yang bersukacita di dalam persekutuan Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan menyatakan, sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat, dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menuliskan kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan, seperti yang bisa kita lihat tadi di dalam ayat 9-10. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, di ayat 11a, Paulus mendorong supaya kita hidup sempurna dalam Kristus. Untuk mencapai sebuah kesempurnaan, bukanlah segampang membalikkan telapak tangan. Dalam hal ini, yang terutama dipahami ialah bahwa hidup ini akan selalu berproses menuju pada kesempurnaan. Karena itu, dalam perjalanan menuju kesempurnaan mesti ada kesediaan hati untuk belajar, diarahkan, mau dibangun menjadi lebih baik. Tentunya firman Tuhan menjadi standar menuju kepada perubahan itu. Dengan demikian, kesempurnaan kita bukan oleh standar diri sendiri, melainkan kesempurnaan yang dikerjakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, saudara, di dalam ayat 11b-12, Paulus mendorong agar kita mengutamakan persekutuan. Saudara terkasih, Paulus juga menasihatkan agar jemaat Korintus sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera.
Nasihat yang mengutamakan persekutuan sehingga semua orang dapat saling mengasihi, saling tegur sapa, satu pandangan dalam membangun persekutuan tubuh Kristus. Persekutuan ini disebut persekutuan damai sejahtera karena satu dengan yang lainnya dapat bersatu hati, bersatu dalam pikiran, bersatu dalam tindakan ataupun aksi, sehingga satu dengan yang lainnya juga dapat saling menyapa, memberi salam dan menjadi persekutuan yang saling mengasihi. Inilah persekutuan yang harmonis. Dalam persekutuan yang harmonis, Paulus menegaskan bahwa Allah akan selalu menyertai. Dalam konteks persekutuan yang harmonis, jemaat mula-mula didorong untuk saling memberi salam dalam ciuman kudus. Ciuman kudus ini adalah tradisi kehidupan masyarakat Timur Tengah untuk saling memberi salam sambil memeluk dan mencium. Jangan disalahpahami secara negatif. Tradisi ini sebagai bentuk keramah tamahan serta sebuah kehidupan yang harmonis dalam persekutuan. Pada masa itu, yang terpenting bukanlah memperhatikan bentuknya, melainkan pahami makna yang terkandung dalamnya, yakni menyatakan keramahan, keharmonisan, dan hidup yang ada damai sejahteranya. Ciuman kudus adalah tanda persekutuan dan kasih di antara segala orang kudus pada saat itu. Dalam jemaat mula-mula sesudah perjamuan kudus setiap kali saling memberi salam, dan jemaat perempuan juga saling memberi salam. Inilah sebagai tanda bahwa tidak ada lagi perselisihan di antara mereka. Orang kudus berarti semua orang yang dilahirkan kembali dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Yang keempat, saudara-saudara, di dalam ayat 13, yaitu berisikan ucapan berkat keselamatan. Pertama-tama di dalam ayat ini, ucapan berkat dimulai dengan perkataan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nama itu menyatakan bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kita adalah Tuhan kita. Kasih karunia-Nya dicurahkan ke atas kita yang percaya kepadanya. Kasih Allah adalah sumber penebusan dan keselamatan kita. Ia telah menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan memberi anaknya yang tunggal supaya kita didamaikan dengan Dia melalui kematian-Nya di atas kayu salib. Persekutuan Roh Kudus adalah penghiburan dan kekuatan kita untuk menjalankan hidup kudus dan mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita lewat nats firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara-saudara, nats ini memanggil kita untuk dapat bersukacita dan memperlengkapi diri sebagai umat Tuhan. Kita hendaknya menyadari bahwa dalam hidup ini kita selalu bertemu dengan yang namanya pergumulan atau penderitaan. Namun saudara-saudara, pergumulan itu tidak harus menutup hati kita untuk bersukacita dalam kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup kita, Allah sumber karunia dan damai sejahtera akan menyertai kita. Yang kedua, kesukacitaan dalam persekutuan dengan Kristus akan menolong semua orang, yaitu orang-orang yang percaya, bertindak menurut kuasa Kristus yang dianugerahkannya bagi kita, yaitu untuk membangun kehidupan kita dan bukan untuk meruntuhkan. Yang ketiga, saudara, perjalanan menuju kesempurnaan mesti ada kesediaan hati untuk belajar, diarahkan maupun dibangun menjadi lebih baik. Tentunya firman Tuhan yang menjadi standar, yang menjadi dasar kita dalam menuju kesempurnaan itu. Dan percayalah saudara-saudara, di dalam menuju kesempurnaan itu Tuhan selalu menyertai, memelihara, memberkati kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, biarlah kami selalu menyadari akan semuanya itu. Dan Bapa yang baik, atas semuanya itu Tuhan, kami sadar akan dosa-dosa kami, ampuni kami supaya kami tetap layak menerima berkat-berkat Tuhan. Di dalam Yesus kami bersyukur kepada Bapa. Amin.